Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kali ini akan membahas materi tentang eksponen ya. Eksponen ini video yang pertama ya. Oke, eksponen atau bilangan berpangkat ya. Nah, kita coba bahas materinya ya. Oke, kita coba lihat satu persatu. Pertama kita lihat, saya buat A ya. Kita mulai dengan definisi. Nah, ini ya. Definisi dari eksponen. Nah, eksponen ini seperti ini. Kalau misalkan ada A pangkat N ya, A pangkat N, maka nanti ini bisa kita tulis menjadi A dikali A dikali A dikali seterusnya ya, sampai dengan A, sehingga nanti A nya itu ditulis sebanyak N kali. Nah ya, A nya ini sebanyak apa? Sebanyak N kali. N itu apa? N itu adalah bilangan pangkatnya. N kali. Nah, itu ya. Oke. Nah, ini definisi dari eksponen ya. Kita coba langsung saja yang kedua ya. Kita coba lihat judul yang kedua, yaitu B, sifat ya. Sifat-sifat eksponen ya. Oke, sifat-sifatnya ini ada beberapa. Nah ya, pertama ada yang namanya, sini saja ya. Kalau misalkan A pangkat M dikali dengan A pangkat N, nah ini ya, ini bisa kita tulis menjadi A pangkat M ditambah N. Kalau dia perkalian maka pangkatnya ditambah. Kemudian yang kedua, kalau misalkan nanti pembagian ya, A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, maka ini bisa kita tulis menjadi A pangkat M dikurangi dengan N yang di atas kurangi dengan yang di bawah pangkatnya, dengan ketentuan A nya itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, ini kalau misalkan bentuknya seperti ini ya, tidak boleh sama dengan 0 ya. Yang ketiga, misalkan ada A pangkat M ya, kemudian ini dipangkatkan lagi dengan N. Nah ini ya, kalau misalkan ketemu seperti ini, maka ini bisa kita ubah menjadi A pangkat M dikali N, pangkatnya dikali. Nah ini ya. Terus selanjutnya
kalau misalkan ada A dikali dengan B dipangkatkan dengan M, maka ini bisa kita tulis menjadi A pangkat M dikali dengan B pangkat M. Nah, satu-satu dipangkatkan ya. Terus selanjutnya, kalau misalkan ada ini saja A per B, ini semuanya dipangkatkan dengan M misalkan ya, maka ini bisa kita tulis menjadi A ini kita pangkatkan dengan M dibagi dengan B juga dipangkatkan dengan M. Nah ini ya, ada juga dengan ketentuan B nya tidak boleh sama dengan 0 karena B sebagai penyebut itu tidak boleh sama dengan 0 ya. Terus selanjutnya, misalkan ada bentuk seperti ini, saya tulis misalkan A pangkat M kemudian pangkatkan lagi dengan N ya, maka ini bisa kita tulis menjadi A dipangkatkan dengan, nah ini yang kita selesaikan adalah M pangkat N nya dulu. Nah ini ya, ini kalau kita ketemu soal seperti ini ya. Terus selanjutnya kita tulis saja di sini ya, sambung. Misalkan ada A pangkat min N. Nah ini bisa kita ubah ya menjadi 1 per A pangkat N. Nah ini bisa diubah seperti ini ya. Nanti A pangkat N nya kembali lagi seperti ini ya definisinya. Nah ini dengan ketentuan A nya itu tidak boleh sama dengan 0 gitu ya, karena di sini juga A sebagai penyebut. Selanjutnya nanti kalau misalkan ada A dipangkatkan dengan 0, nah ini hasilnya sama dengan 1 ya. Setiap bilangan kalau dipangkatkan dengan 0 hasilnya 1, tapi kecuali angkanya itu 0 ya, 0 pangkat 0 tidak terdefinisi ya. Jadi kecuali A nya ini tidak boleh sama dengan 0 ya. Selanjutnya nanti kalau misalkan ada A pangkat misalkan M per N, nah, pangkat pecahan ya kita masukkan, maka ini bisa kita tulis menjadi, kalau kita ubah menjadi akar ya, di A pangkat M, sini akarnya pangkat N, jadi yang di bawah di sini, yang di atas di sini ya. Nah, oke. Nah ini ada beberapa sifat dari eksponen ya. Oke, untuk lebih jelasnya kita coba saja bahas beberapa soal ya, soal dan pembahasan ya. Oke, kita coba membahas beberapa soal tentang eksponen. Kita coba bahas satu per satu ya. Soal yang pertama kita coba bahas, misalkan saya tulis soalnya bentuk yang senilai dengan bentuk yang senilai dengan, ini soal mudah dulu ya,
Misalkan soalnya min 3 dikali dengan min 3 dikali dengan min 3 ya, kemudian dikali lagi dengan min 3 dikali dengan min 3. Nah, gitu ya. Bentuk yang senilai dengan ini adalah apa? Nah, gitu ya. Saya coba tulis seperti ini, adalah titik-titik. Oke, kita coba jawab soal seperti ini. Maksudnya apa? Perintahnya itu maksudnya dijadikan berapa pangkat berapa. Nah, itu ya. Kita ubah berapa pangkat berapa ya. Nah, caranya gampang. Tadi sesuai dengan definisinya. Kalau A pangkat N, maka ini sama dengan A kali A kali A seterusnya ya. Sehingga A itu sebanyak N kali ya. Nah, di sini kan ini sama-sama A ya, sama-sama A, ini sama-sama min 3, sama-sama min 3, berarti yang berulangnya itu adalah min 3, maka bentuk seperti ini senilai dengan, ada yang tahu? Senilai dengan min 3, karena yang berulang itu adalah min 3 ya. Min 3 nya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti ini senilai dengan min 3 dipangkatkan dengan 5, gitu ya. Nah, itu adalah hasil dari soal yang pertama ini. Atau kalau kita ubah dalam bentuk lain ya, ini ada sifat juga ini ya. Kalau misalkan bilangan negatif dipangkatkan dengan ganjil, maka hasilnya nanti pasti ganjil. Nah, itu ya. Hasilnya pasti negatif ya. Jadi saya ulangi, kalau bilangan negatif dipangkatkan dengan ganjil, maka hasilnya adalah negatif. Tetapi kalau bilangan negatif dipangkatkan dengan bilangan genap, maka hasilnya positif. Nah, jadi ini nanti hasilnya negatif nanti ya. Negatif, ini bisa kita keluarkan negatif dari berapa? Dari 3 pangkat 5. Nah, ini ya. Ini adalah hasil soal yang pertama. Nah, kita coba soal berikutnya ya. Soal berikutnya kita coba buat, misalkan kira-kira apa soal yang membahas tentang eksponen. Misalkan saya buat seperti ini, 1/9 ya, 1/9 atau hasil dari 1/9 ini dipangkatkan dengan misalkan min 3 dibagi dengan 1/3 ini dipangkatkan dengan misalkan min 2. Nah, itu ya adalah. Oke, ini ada soal yang kedua. Kita coba jawab sama-sama ya. Kita coba jawab. Ada yang bisa sebelum kita bahas secara bersama-sama?
dipersilahkan ya, sebelum melihat pembahasan dari soal ini yang kedua ini. Oke, nah kita coba ini soal ya, soal. Maka ini adalah soal tadi ya. Oke, kita coba langsung saja ya. 1/9 itu sama juga dengan 1/3. Nah ya, dipangkatkan dengan 2, atau langsung saja dipangkatkan dengan 2. Nah gitu ya, boleh kan? 1/3 itu dipangkatkan dengan 2 berarti 1/3 dikali 1/3 itu adalah 1/9 ya. Kemudian dipangkatkan dengan -3. Nah ini pangkatnya itu adalah -3. Ini saya pangkatkan lagi. Ini soal ya. Nah itu ya. Oke. Nah ini katanya dibagi dengan berapa? Bagi dengan 1/3. 1/3 ini dipangkatkan dengan berapa? Pangkatkan dengan -2. Oke gitu ya. Nah ini tadi kenapa saya ubah menjadi 1/3? Supaya ini sama-sama 1/3, angkanya sama. Kalau sama kenapa? Kalau sama nanti bisa kita kurangkan pangkatnya ya. Kalau dia sama-sama A, berarti kalau dia pembagian pangkatnya bisa dikurang. Nah deh, kalau dia tidak sama berarti nggak bisa kita kurangkan ya. Makanya kita samakan dulu kalau dia bisa disamakan ya. Kalau tidak bisa ya nggak usah ya. Oke. Nah kalau sudah seperti ini, maka ingat tadi kalau bilangan berpangkat kemudian dipangkatkan lagi, maka pangkatnya diapakan? Ya dikali ya kan. Kayak sifat yang ini, yang ketiga ya, 1, 2, 3 ya. A pangkat M kemudian dipangkatkan lagi dengan N, maka akan menjadi A pangkat M kali N. Nah pangkatnya dikali ya, dikali. Maka ini yang kita kali adalah ini, pangkatnya dikali 2 dikali -3 ya. Ini dikali. Nah gitu ya. Sehingga nanti hasilnya akan sama dengan apa? Hasilnya sama dengan 1/3. Ini dipangkatkan dengan berapa? 2 dikali -3. Nah 2 kali -3 berapa? Iya benar ya, -6 ya. Kemudian dibagi dengan, nah ini 1/3 ini kita buat tetap saja. Berarti 1/3 dipangkatkan dengan berapa? -2. Nah gitu ya. Sehingga nanti hasilnya akan sama dengan apa? Sama dengan kita sambung saja di halaman berikutnya ya. Ini 1/3 dibagi dengan 1/3 pangkat -6 dibagi dengan 1/3 pangkat -2. Maka nanti pangkatnya dikurang ya. Ini pangkatnya dikurang sesuai dengan sifat ya. Sifat dari apa? Sifat dari eksponen ini. Ini ya. Kalau dia pembagian berarti dikurang. -6 dikurangi -2 ya. Atau di sini saja kita coba tulis 1/3 ini dipangkatkan dengan berapa? -6 dikurangi -2. -6 dikurangi -2. Nah gitu ya. Sehingga nanti hasilnya berapa? -6 dikurangi -2 berapa? Nah ini min ketemu min itu jadi plus. Min ketemu min itu jadi plus ya. Sehingga nanti -6 ditambah 2. -6 ditambah 2 berapa? Ya,
sambung di sini ya. Min 6 ditambah 2 ya. Oke, kita coba di sini. Tadi hasilnya 1/3 ya. Kelihatan 1/3 dipangkat dengan apa? Min 6 ditambah 2. Berarti berapa? Min 4 gitu ya. Benar? Min 6 ditambah 2 ya. Min 4 ya. Sehingga tadi sesuai dengan sifat ya. Kalau pangkatnya negatif, maka bisa kita ubah menjadi pangkat positif. Dengan cara apa? Caranya adalah kita letakkan di bawah. Jadi 1/3 dipangkatkan dengan 4. Nah, gini ya. Jadi pangkat negatif bisa berubah jadi positif ya. Sehingga nanti akan sama dengan 1/3 pangkat 4 itu sesuai dengan sifat tadi ya. Maka bisa kita coba lihat saja tadi ya, diulangi videonya. 1/3 pangkat 4 itu bisa kita ubah menjadi 1 pangkat 4 per 3 pangkat 4. Nah gitu ya. Oke, sehingga nanti akan menjadi apa? 1 yang di atas per 1 pangkat 4 itu adalah 1 dibagi dengan 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 itu berapa? 3-nya sebanyak 4 kali. 3 dikali 3 9. 9 dikali 3 27. 27 dikali 3 81. Nah ini 81 gitu ya. Ya, 1 dibagi 1/81. Maka kita sambung saja di sini ya. Maka akan menjadi apa? 1 dikali. Nah ini pembagian dengan pecahan itu bisa kita ubah menjadi perkalian ya. Dengan syarat apa? Dibalik. Jadi 1 dibagi 1/81 berarti 1 dikali 81 per 1. Nah awalnya 1/81, sekarang menjadi 81/1 ya, dibalik. Atau saya tulis juga biar tidak ragu nanti ya. Misalkan ada bentuk sini saja ya, A per B. Nah, saya buat gini saja, dibagi dengan C per D itu ya. Maka ini bisa kita ubah pembagian itu menjadi perkalian dengan syarat apa? Dibalik. Menjadi apa? A per B dikali dengan, kalau dibagi C per D berarti dikali dengan D per C. Nah ini cara mengubah bentuk perkalian, pembagian menjadi perkalian. Nah ini saya tandain ya. Oke ya. Maka ini hasilnya berapa? 81/1 kan tetap 81 ya. 81 dikali 1 itu adalah tetap 81 ya. Maka hasil akhirnya adalah 81. Oke, ini adalah jawaban dari soal yang keberapa tadi? Yang kedua ya. Oke, soal selanjutnya kita coba bahas. Misalkan ada soal gini ya, saya tulis soal yang sedikit berbeda ya dengan soal sebelumnya. Nah, ya, soalnya seperti ini. Misalkan ada
bentuk sederhana dari, ya, bentuk sederhana dari. Nah, misalkan soalnya adalah A pangkat min 1 ditambah dengan B pangkat min 1 ini dibagi dengan A kali B pangkat min 1 dikurangi dengan A pangkat min 1 dikali B. Nah, ini ya adalah, oke, ini ada soal adalah berapa gitu ya hasilnya ya, bentuk yang paling sederhana. Oke, kita coba jawab secara bersama-sama. Sekali lagi boleh adik-adik sebelum melihat pembahasannya boleh dicoba dulu ya. Nanti jawabannya buktikan dengan hasil dari pembahasan yang di video ini ya. Oke, ini adalah soal ya, maka kita coba langsung saja. Ini ada dua cara sebenarnya, ada dua cara. Saya coba gunakan kedua cara tersebut ya. Oke, cara yang pertama, ya. Oke, adalah seperti ini. Ini tidak terlalu sulit ya. Cara pertama ini cara konsep ya, cara standar ya. Kebanyakan menggunakan cara yang pertama ini di sekolah-sekolah ya. Oke, saya langsung saja. A pangkat min 1 ya. A pangkat min 1 itu sama juga dengan 1 per A. Nah, kan gitu ya. 1 per A karena pangkatnya negatif 1 ya. 1 per A pangkat 1 harusnya ya. Karena kalau dia pangkatnya 1, gak usah kita tulis lagi ya. Ditambah dengan B pangkat min 1. Ingat, pangkat negatif itu letaknya di bawah agar pangkatnya berubah menjadi positif. B pangkat 1. Kenapa? Pangkatnya min 1. Kalau min 2 berarti pangkatnya B pangkat 2. Letaknya di bawah ya. Nah, ini dibagi dengan A. Ini saya pelan-pelan saja ya. A dikali B pangkat min 1. Berarti bisa kita tulis menjadi 1 per B. Nah, sama kayak ini tadi yang di atas ya. Dikurangi dengan A pangkat min 1. Berarti saya ubah saja menjadi 1 per A. Nah, A pangkat 1 ini ya. Dikali dengan B. Nah, ini dikali ini ya. Tidak ada titik. Tapi sebenarnya dikali. Nah, dikali dengan B. Oke? Sudah? Oke sampai di sini. Nah, kalau begitu kita coba sederhanakan ya. Ini kita kali silang boleh ya, atau kita sederhanakan dulu yang di atas boleh juga. Ini kalau dikali silang berarti apa? B kali 1 adalah B ya, ditambah dengan A kali 1 adalah A dibagi dengan perkalian bawahnya A kali B. Nah, ini cara menjumlahkan dua buah pecahan ya. Boleh kali silang nanti dibagi dengan perkalian kedua penyebutnya, atau
saya coba tulis, misalkan ada A per B, ya, ini catatan saja, ditambah dengan C per D. Nah, ini ya, maka ini cara menyelesaikannya, boleh kita kali silang A kali D, berarti AD ditambah, dikurang juga boleh ya. Kalau dia tambah berarti tambah B kali C, berarti BC dibagi dengan B kali D. B dikali D, ini cara menjumlahkan dua buah pecahan ya. Jadi cara gampangnya ya tinggal kalikan saja. Menggunakan KPK juga boleh. Cari KPK dari kedua penyebutnya ya. Kalau ini nggak usah cari KPK lagi, kali silang dibagi dengan perkalian dari penyebutnya. Maka ini kita kalikan saja dulu ya. A kali 1 adalah A, berarti hasilnya A per B ya, dikurangi dengan 1 kali B itu adalah B, berarti B per A. Nah ini ya. Oke, nah kembali lagi, penyebutnya sama ya, sama kayak ini tadi ya, cuma dia dikurang. Cara mengurangkannya ya kali silang gitu ya, kita kalikan silang, berarti ini B tambah A, atau kita balik saja, A ditambah B dibagi dengan AB, kemudian dibagi dengan apa? Ini kali silang ya, A dikali A itu adalah A kuadrat, kemudian dikurangi, kalau dia dikurang berarti dikurang ya, B kali B itu adalah B kuadrat. Nah dibagi dengan perkalian yang di bawah kayak tadi ya, B kali A berarti BA atau AB gitu ya. Nah itu ya. Oke, nah selanjutnya apa yang kita lakukan? Kita sambung sini saja ya, sambung sini saja, berarti A tambah B per AB, ini pembagian, ini bisa kita ubah menjadi perkalian. Nah ini tadi ya, pembagian bisa kita ubah menjadi perkalian, syaratnya apa? Dibalik. Nah, pembaginya yang di bawah, yang ininya C per D jadi D per C, berarti ini gimana? Nah, kita coba tulis dulu yang di atas ya, A tambah B per AB ini dikali, nah dikali ya, dengan apa? Dengan dibalik ya, awalnya A kuadrat kurang B kuadrat per AB, sekarang menjadi AB per A kuadrat dikurangi dengan B kuadrat. Nah gitu ya. Nah, maka di sini ternyata ada yang sama ya. Apa yang sama? Ya sama-sama AB. AB dibagi AB, atas bagi bawah ya. Berarti karena dia sama ya habis ya, 1 ya. AB bagi AB 1. Nah gitu ya. Nah, sehingga nanti akan menjadi apa? Kita coba sambung di sini ya. A tambah B dikali 1, hasilnya tetap A ditambah B, kan gitu ya. Dibagi dengan apa? Ya dibagi dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah ingat, cara memfaktorkan bentuk seperti ini itu seperti ini dia. Kalau ada A kuadrat kurang B kuadrat, ini akan sama dengan A ditambah B kemudian dikali dengan A dikurang B. Nah ini ya, kalau ada soal seperti ini, A kuadrat kurang B kuadrat, maka ini bisa kita faktorkan menjadi A ditambah B kemudian dikali dengan A dikurang B ya. Ada yang ditambah, ada yang dikurang ya.
Nah, maka ini akan sama dengan apa? Bisa kita ubah menjadi A ditambah B dikali dengan A dikurangi dengan B. Nah, ini dia. Maka ternyata ada yang sama, yang di atas dan yang di bawah. Apa yang sama? Ini sama-sama A tambah B. Nah, maka ini bisa kita coret. Karena dia sama berarti kalau dibagikan 1 ya. 1 dia. 3 bagi 3 1. 5 bagi 5 1. A tambah B dibagi A tambah B 1 juga. Nah, maka hasil akhir dari soal yang ketiga ini adalah 1 per A dikurang dengan B. Oke, ini adalah hasil akhirnya. Nah, ini cara yang pertama. Nah, di sini ada 2 cara sebenarnya ya. Nah, kita coba cara yang kedua ya. Cara yang kedua untuk menjawab jenis soal seperti ini ya. Oke, kita coba 2 cara agar adik-adik lebih banyak cara dalam menjawab satu soal ya. Oke, nah tadi soalnya adalah A pangkat min 1 ya. A pangkat min 1 ditambah dengan B pangkat min 1 dibagi dengan apa? Dibagi dengan A B pangkat min 1 kemudian dikurangi dengan A pangkat min 1 kali B. Oke. Nah, ini cara kalau bagi saya ini lebih singkat ya. Nah, gimana caranya? Nah, kita coba kalikan yang di atas dan yang di bawah ini dengan apa? Nah, dengan, ada yang tahu? Di sini A-nya pangkat min 1. Ini B pangkat min 1. Ini B pangkat min 1. Kalau yang di sini A pangkat min 1. Yang pangkat min 1-nya A dan B ya. Nah, kita satukan saja AB-nya. Berarti kita kalikan saja sama-sama dengan AB per AB. Nah, ini bisa. Kenapa AB per AB? Kalau di atas dikali AB, maka di bawah harus dikali AB. Karena kalau AB dibagi AB kan 1 ya. Nah, ini dikali 1 ya tetap saja senilai ya. Sama, ini senilai ya. Hasilnya senilai dengan ini ya. Maka tidak masalah kita kalikan AB per AB. Yang penting dia sama atas dan bawahnya. Kenapa kalikan dengan AB? Karena tujuannya adalah untuk menghilangkan pangkat min 1-nya. Ini kali ini kan habis A-nya ya. Ini kali ini habis B-nya. Ini habis B-nya, ini habis A-nya. Coba kita bahas sama-sama ya. Maka kita coba kalikan A pangkat min 1 dikali ini AB. Ini min 1 dikali A pangkat 1 ya. Min 1 tambah 1 kan 0. Nah ya, min 1 tambah 1 kan 0 ya. Berarti tinggal B. Bisa? Langsung B. Nah, bisa ya. Jadi ini kali ini hasilnya adalah B ditambah B pangkat min 1 kali AB, maka B-nya habis ya, tinggal A. Nah, ini min 1 itu kan letaknya di bawah, 1 per B, berarti B dibagi B habis, tinggal A. Nah, jadi A. Nah, ini ya. Ini kita kalikan ini kali ini, A kali A kuadrat. A kuadrat B pangkat min 1 kali B, habis B-nya ya, habis B pangkat min 1 itu kan 1 per B, jadi nanti B-nya coret, dikurangi dengan
A pangkat min 1 kali B kali AB itu adalah A nya habis. Min 1 tambah 1 kan 0 ya. A pangkat 0 itu 1. Jadi B kali B itu adalah B kuadrat. Nah ini ya. Jadi nanti dikali. Sehingga ini A B tambah A atau A tambah B ini kita bagi dengan apa? A kuadrat kurang B kuadrat. A kuadrat kurang B kuadrat kan sama kayak ini tadi ya. Berarti A tambah B dikali A kurang B. A tambah B dikali dengan A dikurang B ya. Nah, sehingga nanti hasil akhirnya adalah, nah karena dia ada yang sama, maka ini bisa kita coret saja ya. A tambah B nya sama, berarti dicoret saja. Nah, 1 ya, ini bagi ini 1. Jadi hasil akhirnya adalah 1 per A kurang B ya. 1 per A dikurangi dengan B. Ternyata jawabannya sama ya. Ya, sama jawabannya. Oke, ini ada 2 cara yang berbeda ya. Ini lebih singkat sedikit ya. Oke, gimana adik-adik? Bisa dipahami? Nah, untuk lebih memantapkan pemahaman adik-adik, saya coba buat latihan soal ya. Latihan soal untuk adik-adik kerjakan, boleh di rumah ya. Ini tidak wajib, tapi ini bagus untuk dikerjakan untuk memantapkan pemahaman adik-adik ya. Saya coba buat soal 3 soal yang sama dengan soal yang tadi ya. Soal yang pertama, misalkan bentuk sederhana ya, atau bentuk yang senilai. Ini kayak nomor 1 tadi ya. Bentuk yang senilai dengan misalkan min 5 dikali dengan min 5 kemudian dikali dengan min 5 dikali dengan min 5 adalah. Nah, ini silakan dijawab soal yang pertama ya. Soal yang kedua, saya coba buat kayak tadi ya. Misalkan hasil dari misalkan saya buat 1/4 dipangkatkan dengan misalkan min 3 dibagi dengan 1/2, ini dipangkatkan dengan min 2. Nah, ya adalah, nanti tinggal disamakan angkanya ya. 1/4 dan 1/2 nya sama disamakan ya. Nah, yang ketiga saya coba tulis sini saja ya. Bentuk sederhana dari, langsung saja saya tulis misalkan kira-kira apa, X pangkat
min 1 dikurang Y pangkat min 1 ya, dibagi dengan XY pangkat min 1 dikurangi dengan X pangkat min 1 dikali Y. Nah, ya adalah. Oke adik-adik, ini ada 3 soal. Silakan adik-adik jawab ya, mudah-mudahan bisa dikerjakan ya. Oke, sampai di sini dulu pembahasan materi kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Silakan saksikan video-video berikutnya. Terima kasih dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.